Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melewati 2 tahap, yaitu tahap persiapan peralatan dan bahan yang akan kita gunakan. Setelah itu kita melakukan pemotongan. Nah, di sesi berikutnya adalah kita akan mengeset mesin las yang akan kita gunakan. Dalam hal ini adalah las GMAW, karena kita akan melakukan las MAG, metal aktif gas. Kenapa dikatakan metal aktif gas? Karena kita menggunakan gas pelindungnya adalah gas CO2. Nah, bagaimana mengeset mesin las itu? Kita akan mengeset mesin las dimulai daripada menghidupkan mesin las, ya, menghidupkan mesin las, kemudian mengatur voltase, ya. Voltase itu adalah api dari mesin las itu sendiri, kemudian mengatur ampernya. Kalau GMAW itu amper digunakan sebagai alat untuk mengatur kecepatan kawat, ya, kecepatan keluarnya kawat. Sementara voltasenya sendiri adalah sebagai indikator seberapa besar, ya, temperatur panas yang ingin dibutuhkan dalam proses pengelasan itu. Setelah itu kita mengatur gasnya, CO2-nya dalam ini sebagai gas pelindung, yaitu yang pertama kita buka, memastikan dulu, ya, memastikan kalau flow meternya ini dalam keadaan tertutup, terkunci. Setelah itu kita buka katup isi. Jadi ini katup tekanan isi untuk memastikan bahwa tabung ini masih ada isinya, ada gasnya. Setelah itu kita mengatur tekanan kerja. Nah, untuk mengatur tekanan kerjanya kita harus ini, ya, kita harus menyalakan dulu, ya. Kita akan menyalakan, kita akan menggunakan pelindung, kaca pelindung, ya, atau kaca lasnya untuk memastikan berapa gas yang dibutuhkan. Oke, ya, kita mengaturnya di flow meternya. Nah, berapa aturannya, berapa tekanan gas yang kita gunakan untuk bekerja? Sesuai dengan riset yang sering kami lakukan, riset kecil-kecilan itu adalah kami terkadang menggunakan diameter kawat sebagai pembanding. Karena kawat ini saya gunakan 0,8, biasanya saya kali 10 atau sampai dengan 12 di dalam kondisi ruangan tertutup, ya. Ruangan tertutup itu artinya kalau saya pakai 0,8 berarti saya butuhnya antara 9 sampai dengan 10. Ya, coba kita lihat. Oke, ini adalah 10. Oke, ini sudah pas. Setelah itu kita mengecek amper. Mengecek amper yang akan kita gunakan. Amper yang akan kita gunakan, cara ngecek ampernya kita ngambil yang sesuai, ya. Kemudian kita cek amper, perhatikan tadi fungsi tang ini apa, memotong apabila ada kawat berlebih, ya. Kawat berlebih di nozzle-nya kita potong. Ya, setelah itu coba kita cek ampernya. Saya akan mengecek ampernya. Amper yang sesuai untuk pengelasan yang akan saya gunakan pada ketebalan pelat 8 mm dengan posisi pengelasan 1F. Oke. Sepertinya ampernya pas. Ampernya pas dengan kecepatan kawatnya. Setelah itu kita mengeset bendanya. Saya karena ini sambungan F, saya menggunakan bantuan magnet sudut, ya, magnet sudut untuk mengesetnya. Oke, ini adalah tack well, mengikat benda yang akan kita las sesuai dengan garisnya. Oke, saya akan tack well dulu. Oke, tack well-nya saya gunakan 2 di setiap ujung. Sebelahnya
ya. Oke. Kita mendapatkan dua ya. Kita mendapatkan dua sambungan. Kita tambah satu lagi sebelahnya. Oke. Oke, silahkan diperhatikan. Nih sudah ada dua ya. Satu lagi saya tekan dulu, belum kuat. Sudah ada dua ya. Sudah ada dua, sudah kita tag ya, sudah di tag well, sudah dilas ikat. Sekarang tinggal kita akan memposisikan ya, memposisikan bendanya sesuai dengan posisi pengelasan yang akan kita lakukan. Karena pengelasan ini adalah 1F, maka posisi bendanya saya akan posisikan sesuai dengan posisi sambungan 1F, di mana pengelasannya nanti akan menghadap ke atas ya, menghadap ke atas. Setelah itu kita akan melanjutkan pengelasan. Sebelum saya melanjutkan pengelasan, saya mengecek amper dulu, kesesuaian amper yang saya akan gunakan untuk mengelas. Sepertinya masih kurang, saya harus menambahkan sedikit. Oke, ampernya pas, sudah pas ya. Jadi parameter yang saya gunakan ini sudah pas. Tinggal kita akan melakukan pengelasan dengan posisi 1F. Oke Pak.
Oke, baik. Ini hasil pengelasan kita posisi 1F ya. Jadi yang terpenting dari posisi ini kita melihat dulu apakah ada cacat las yang dihasilkan dari proses pengelasan ini, terutama cacat visual ya. Mulai dari undercut, porosity, overlap. Nah, kalau secara kasat mata ya, secara visual kita melihat bahwa tidak ada cacat yang terjadi ya, tidak ada yang cacat terjadi, baik itu undercut, overlap, kemudian porosity, kemudian apa lagi, kerataan atau keratanya rigi-rigi las. Nah, sebagai masukan buat kita nanti ketika kita mengelas di sini, pastikan ketika kita mengelas itu posisi nozzle-nya, posisi nozzle-nya itu berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah. Jadi posisinya gini ya, karena ini sudutnya 90, dari kiri sini 45 derajat, dari kanan sini atau dari depan saya dengan yang di sebelahnya itu sama jaraknya ya, jarak antara ini dengan yang di sebelah kirinya. Setelah itu, setelah jaraknya sama, kita miringkan ya, kita miringkan terhadap jalur las. Kemiringannya itu adalah 60 sampai 80 ya, ataukah boleh menggunakan 70 sampai 80 derajat. Nah, setelah itu kita mengayunkan ya, gerakan ayunannya itu tadi saya menggunakan model zigzag ya. Jadi modelnya tuh gini ya. Oke, zigzag. Di zigzag itu dengan satu setiap di pinggir ini, di setiap di pinggir itu kita tahan ya. Kita tahan satu hitungan. Biasanya kalau kita berhitung itu, jadi di pinggir ini 1, 2, kita baru ketiganya baru kita bergeser. Hitung lagi mulai dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Apa tujuannya tadi itu? Tujuannya adalah untuk membuat rigi-rigi lasnya menjadi rata. Dan yang kedua, tidak terjadinya undercut ya, tidak terjadi undercut. Itu untuk penjelasan untuk 1F-nya.